Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suni Salam dari kelas 10 RPLB. Saya tinggal di daerah Bumi, lebih tepatnya di Indonesia. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang program dari yang telah saya buat, yaitu membuat toko top up. Nah, di sini saya membuat toko top up. Ya, cukup sederhana, tapi ini membuat saya bangga. Oke, lanjut aja. Sebelum kita mengcompile dari program yang telah saya buat, saya akan menunjukkan sintak yang saya buat ini. Yang pertama kita akan lihat di sini ada pagar include IOStream, ada include cstdlib, ada pagar include string, dan ada pagar include window titik h. Oke, kita akan jelaskan dulu dari yang paling atas. Di sini ada IOStream. Di sini IOStream sebagai input output yang standar atau sederhana, di mana ini berfungsi untuk cout dan sin. Cout untuk mengoutput ke layar, sedangkan sin itu untuk menginput ke keyboard. Lanjut ada include cstdlib-nya. Nah, ini adalah include cstdlib. Ini bisa berfungsi juga sebagai sistem CLS, di mana sistem CLS ini melakukan pembersihan kepada output, jadi sehingga output yang ada nanti di compiler itu bakal hilang, digantikan oleh output yang baru atau yang selanjutnya. Lanjut, di sini ada string. String ini untuk tipe data teks atau string nanti. Lalu ada include window titik h. Ya, di sini ada using namespace std. Using namespace std ini lebih ke menyederhanakan sesuatu, bisa dibilang ini lebih menyederhanakan sintak yang ada. Kalau misalkan kita tidak memakai using namespace di sini, kita akan panjang sekali. Contohnya kalau misalkan di sini ada cout, tanda kutip Anda ingin top up game apa, ndl titik koma. Nah, kalau misalkan kita tidak memakai using namespace, maka cout di sini akan berubah, digantikan oleh yang lain. Ya, saya kurang tahu apa. Lanjut ke in main. Ini adalah deklarasi dari main. Nah, di sini ini saya menambahkan ini karena sebelumnya saya terjadi error. Errornya itu karena win main atau apalah itu ya. Jadi saya menambahkan ini supaya ya bisa di-compile di komputer, di laptop. Maka lanjut aja langsung. Di sini ada deklarasi dari variabel global. Jadi di sini ada deklarasi variabel globalnya. Saya menggunakan tipe data string. Di sini string dengan tipe data string, variabelnya itu ada id, metode, titik koma. Lalu ada tipe data integer dengan variabel total, titik koma. Lalu ada integer, tipe data integer lagi dengan variabelnya jumlah, koma, metode bayar, titik koma. Nah, lanjut kita lihat di sini ada apa? Di sini ada struct game. Ya, di sini ada deklarasi dari tipe data struct. Apa itu struct? Nah, tipe data struct itu adalah tipe data yang kita buat secara custom. Nah, ini adalah nanti akan berfungsi untuk sesuatu lah. Ada untuk sesuatu. Nah, kita menambahkan struct ini untuk nanti mempermudah kita, lebih menyederhanakannya lagi. Jadi struct game, di sini ada struct game kurung kurawal dengan tipe data string dengan variabel titik koma dengan variabel nama titik koma. Lalu ada tipe data integer dengan variabel harga per diamond titik koma kurung kurawal titik koma. Nah, lanjut di sini ada deklarasi dari fungsi. Ya, deklarasi dari fungsi. Saya menggunakan fungsi void, di mana ini ya karena saya tidak ingin mengembalikan nilai, jadi saya menggunakan void. Di sini ada tampilkan menu. Ya, ada fungsi dari tampilkan menu, tanda kurung, titik koma. Lalu ada tampilkan pembayaran, tanda kurung, titik koma. Lalu lanjut ada simpan riwayatnya. Di dalam kurung sini ada tipe data string dengan variabel nama game, koma, tipe data string dengan id dengan variabelnya id. Lalu ada koma, integer jumlah, lalu ada koma, tipe data integer variabel total, lalu ada koma, string sebagai tipe data, lalu ada variabel metode, tutup kurung, titik koma. Lanjut di sini ada fungsi dari top up. Top up dalam kurung game ini berkaitan dengan struk yang telah saya buat tadi ini. Lalu ada game, variabel game.
dalam tutup kurung titik koma. Lalu ada lihat riwayatnya, tanda kurung titik koma. Lanjut, saya menggunakan array 2 dimensi, di mana array 2 dimensi ini berhubungan dengan struk yang saya buat tadi. Kalau misalkan saya tidak membuat struk game ini, maka nama dengan harga per diamond itu akan dipisah. Jadi saya kalau misalkan tidak mau menggunakan tipe data struk, maka Mobile Legend nama dari game ini dengan harga per diamondnya itu arraynya harus dipisah. Maka saya menggunakan ini supaya saya bisa dihubungkan dengan array 2 dimensi dan lebih simpel dan lebih menyederhanakan sintaknya, lebih tidak pusing juga ya. Di sini ada array 2 dimensi, di sini ada game dalam struk yang tadi, terus ada daftar game, tanda kurung sama dengan kurung kurawal. Di dalamnya, di dalam array ini ada kurung kurawal tanda kutip Mobile Legends dengan harga per diamond 250. Lalu ada kurung kurawal tanda kutip Free Fire dengan harga per diamond 200. Lalu ada kurung kurawal Roblox tanda kutip Roblox dengan harga per diamondnya 150, lalu ada kurung kurawal tanda kutip Call of Duty dengan harga per diamond 320. Lalu ada PUBG Mobile dengan harga per diamondnya 300. Lalu ada kurung kurawal tanda kutip Valorant dengan harga per diamondnya 450. Lalu ada kurung kurawal tanda kutip Honor of King dengan harganya 300 per diamond. Lalu ada League of Legend dengan harga per diamondnya 350. Lalu ada kurung kurawal tanda kutip Arena of Valor dengan harga per diamondnya 280. Lalu ada kurung kurawal tanda kutip Honkai Star dengan harga per diamondnya 350. Lalu ada terakhir yaitu game Genshin Impact dengan harga per diamondnya 400. Lanjut ke inmain. Inmain ini sebagai fungsi utama dalam bahasa C++. Jika kalian tidak menggunakan inmain, maka kompiler tidak akan bisa berjalan. Maka ini adalah fungsi yang paling utama dan paling utamanya. Kompiler akan dilihat dari inmain di sini. Oke, di sini ada integer inmain, lalu tanda kurung kurawal, tipe data char dengan variabel lagi titik koma. Di sini saya menggunakan pengulangan atau looping do while. Nah, di sini looping do while karena saya ingin menampilkan sekali dalam kondisi apapun ya. Jadi saya menggunakan looping do while. Di sini ada kurung kurawal, tampil di sini call function terjadi. Saya memanggil fungsi. Nah, nanti saya akan fungsinya ada di bawah. Di sini saya melakukan call function terhadap fungsi tampilkan menu, tanda kurung titik koma, lalu ada lihat riwayat tanda kurung titik koma, lalu ada cout tanda kutip mau top up lagi ya atau tidak, titik 2 tanda kutip titik koma sin lagi. Sin ini sebagai input nanti dalam keyboard, jadi kalian tinggal masukkan inputnya n atau y. Sini lagi titik koma, langsung while dalam kurung lagi sama dengan y kecil garis lagi sama dengan y besar titik koma, lalu ada void ya. Saya melakukan di sini sudah saatnya tiba. Saya ini namanya mendefinisikan fungsi yang tadi dideklarasikan di atas. Nah, ini adalah definisi fungsinya, yaitu fungsi tampilkan menu. Void tampilkan menu tanda kurung kurawal. Di sini ada sistem CLS. Nah, seperti yang saya tadi bilang, sistem CLS ini untuk menghilangkan output yang ada di compiler nanti. Jadi diganti oleh output yang baru. Ya, pokoknya menghilangkan gitulah. Jadi dari compiler bakal hilang. Lanjut, ada tipe data integer dengan variabel pilih titik koma. Di sini ada hiasan NDL. Nah, lalu ada cout sin store sebagai toko saya NDL titik koma, lalu ada hiasan lagi NDL titik koma. Lanjut, di sini ada cout Anda ingin top up game apa ya, Anda ingin top up game apa. Di sini mengoutput silakan pilih game yang telah saya buat tadi, ada sekitar 11 game NDL titik koma. Di sini NDL berfungsi sebagai untuk membuat baris baru. Kalau misalnya kalian tidak menggunakan NDL, maka akan terjadi output yang di bawah ini, yaitu Mobile Legend akan meneruskan baris yang ada di Anda ingin top up game apa, maka itu akan bertabrakan. Maka gunakan NDL titik koma supaya
menghasilkan garis yang baru lagi. Lalu di sini ada cout nomor 1 Mobile Legends NDL titik koma. Lalu ada cout nomor 2 Free Fire NDL titik koma. Lalu ada yang ketiga yaitu Roblox NDL titik koma. Yang keempat itu adalah Call of Duty NDL titik koma. Lalu ada yang kelima yaitu PUBG Mobile NDL titik koma. Lalu ada yang keenam yaitu Valorant NDL titik koma. Yang ketujuh ada Honor of King NDL titik koma. Yang kedelapan ada League of Legends NDL titik koma. Lalu yang kesembilan ada Arena of Valor NDL titik koma. Lalu yang ke-10 ada Honkai Star NDL titik koma. Yang ke-11 ada Genshin Impact NDL titik koma. Yang ke-12 kalian tinggal bisa lihat riwayat menu, jadi kalian tidak bisa melihat riwayat pembelian yang telah kalian beli. Lalu 0 itu keluar, jadi kalian tidak beli apa-apa ya, gak jadi. Kalau misalkan di sini ada cout, pilih game Anda, sin pilih, kalian tinggal input game pilih Anda antara angka 0 atau sampai angka 12 ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah daftar dari toko top up yang akan ditampilkan di compiler nanti. Lanjut, saya menggunakan pernyataan if else. Di sini ada pernyataan if else. Di ini if dalam kurung pilih lebih besar sama dengan 1 dan pilih lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan 11. Kurung kurawal top up. Nah, di sini melakukan yang seperti tadi top up. Di sini ada daftar game, pilih. Ini berkaitan dengan array yang tadi saya buat. Lalu ada else if, pilih sama dengan 12 kurung kurawal. Di sini lihat riwayat. Jadi kalau misalkan kalian memilih 12 maka akan menampilkan lihat riwayatnya. Kalau misalkan kalian pilih else if pilih sama dengan 0 maka kalian akan menampilkan tidak menampilkan apa-apa. Hanya menampilkan ya gak jadi beli nih. Ya udah, makasih bro. Ya lanjut, kalau misalkan kalian tidak memilih dari angka 0 sampai 12 maka kalian akan output akan menampilkan pilihan itu enggak ada ya, karena emang enggak ada pilihannya ya, di situ sistemnya emang enggak ada. Oke, lanjut ke pernyataan if lagi. Di sini pilih sama dengan 0. Cout silahkan pilih enter untuk lanjut, jadi kalian tinggal pilih enter untuk lanjut nanti. Nah sekarang lanjut ke definisi dari tampilkan pembayarannya. Di sini saya mengadakan metode pembayaran apa yang akan Anda gunakan. Oke, di sini ada metode pembayaran. Di sini ada tampilkan pembayaran. Lalu di sini cout metode pembayaran. Cout 1 menggunakan aplikasi Dana. Yang cout kedua menggunakan aplikasi GoPay NDL titik koma. Yang ketiga menggunakan aplikasi OVO titik koma. Yang ketiga cout yang keempat menggunakan pulsa NDL titik koma. Yang kelimanya ada menggunakan transfer bank NDL titik koma, return titik koma. Lanjut ke definisi dari top up. Kita mendefinisikan fungsi dari top up. Di sini menggunakan sistem CLS lagi. Ada di sini lanjut ada tipe data integer dengan variabel harga per diamond sama dengan game titik harga per diamond titik koma. Lanjut ke output top up game titik nama NDL titik koma. Cout lagi, masukkan ID Anda, masukkan ID akun Anda ya. Di sini ada input ID. Lanjut ke cout, masukkan jumlah diamond Anda. Jadi Anda bebas mau masukkan jumlah diamond Anda. Kan kalau misalkan dalam web biasanya itu ada pilihannya. Nah, di sini saya bebaskan Anda, yaitu kelainan dari sintak yang saya buat ya, program yang saya buat ini. Jadi bebas mau Anda mau masukkan jumlah diamondnya berapa. Lalu lanjut sin input jumlahnya. Harga per diamond integer total sama dengan jumlah dikali harga per diamond titik koma. Total sama dengan total, karena terjadi error jadi saya menciptakan ini total sama dengan total supaya ya gitulah. Lanjut ke hiasan NDL titik koma. Lalu ada cout nama game. Di sini akan menampilkan hasil pembelian yang Anda telah lakukan. Di sini ada nama gamenya, misalkan nama gamenya Mobile Legend maka akan muncul Mobile Legend NDL titik koma. Lalu ada cout ID akun, akan menampilkan ID yang telah Anda masukkan barusan NDL titik koma dengan harga per diamondnya berapa yang seperti sesuai dengan array 2 dimensi yang telah saya buat tadi. Lanjut ke
jumlah diamond yang telah Anda masukkan berapa, maka akan muncul jumlahnya. Jika 1000 maka 1000, jika 10.000 maka 10.000, jika 9999 maka 9999. Lanjut ke totalnya. Nah, total ini akan muncul ketika jumlah dikali harga per diamondnya berapa. Jumlah diamond dikali harga per diamond. Lanjut ke tampilkan pembayaran. Melakukan pemanggilan, tampilkan pembayarannya. Pilih metode pembayaran. Sin metode pembayaran. Di sini menggunakan Sweet Cash. Dalam kurung metode pembayaran, kurung kurawal cash 1, titik 2 metode sama dengan tanda kutip dana, titik koma, break, titik koma. Lanjut cash 2, titik 2 metode sama dengan tanda kutip GoPay, titik koma, break, titik koma. Lanjut yang ke cash 3 yaitu titik 2 metode sama dengan tanda kutip OVO, titik koma, break, titik koma. Cash 4, titik 2 metode sama dengan tanda kutip pulsa, titik koma, break, titik koma. Lalu ada cash 5 dengan di sini ada titik 2 metode sama dengan tanda kutip transfer bank, titik koma, break, titik koma. Lalu ada default titik 2 metode sama dengan gak ada cuy, anjay. Di sini enggak, default titik 2 metode sama dengan gak ada cuy. Pilihan itu gak bakal ada kalau misalnya kalian menuliskan 6 atau seterusnya. Jadi kalau misalnya kalian ketik 1 sampai 5 itu bakal ada. Kalau misalnya kalian ketik yang lain kayak 6, 7, 0 atau berapapun itu bakal muncul nggak ada cuy, karena emang pilihannya nggak ada. Titik koma, break, titik koma, kurung kurawal. Lalu di sini ada tipe data chart. Di sini ada tipe data chart, confirm, titik koma, variabelnya confirm ya. Lalu cout, silahkan confirm. Di sini ada nanti aja cin confirm, titik koma. Pernyataan if else lagi nih, dalam kurung confirm sama dengan y besar, garis-garis confirm sama dengan y kecil. Lanjut cout, transaksi sukses, metode else ya gagal. Kalau misalnya kalian memilih y, mengetik y, menginput y, maka transaksi akan muncul transaksi sukses. Kalau misalkan kalian tidak atau membatalkan transaksi, maka ya gagal. Lalu lanjut ke ya sebentar, ini jika kalian ya udah, lanjut ke ada definisi dari fungsi lihat riwayat. Sistem menggunakan sistem CLS lagi di sini. Oke, lanjut cout, ada hiasan ya seperti biasa. Lalu cout garis miring n ID akun, titik 2 ID NDL, titik koma. Nah di sini sebagai supaya ada jarak antara kita, bukan sebagai jarak antara hiasan ini dengan ID akun, jadi ya supaya bagus aja sih. Lalu ada jumlah diamond, titik koma, lalu ada jumlah diamond, titik 2 jumlah NDL, titik koma. CO tanda kutip total, titik 2 total NDL, titik koma. Lalu ada CO metode bayar, metode kita menggunakan metode bayar, titik 2 metode NDL, titik koma. Dan kurung NDL, titik koma, hiasan, kurung perawal lagi, ya beres, selesai. Lanjut kita ke compiler. Nah sini saya akan menunjukkan compilernya finally dem. Apa ya, kita compilernya app. Lanjut lah, di sini adalah compilernya atau run dari yang telah saya buat. Di sini ada apa ini? Sini seharusnya gambar diamond kalau di Android, tapi kalau misalkan di Windows ini kenapa jadi gini ya? Oh hell lah. Lanjut aja. Di sini ada Anda ingin top up game apa? Oke cuy, di sini Anda ingin top up game apa nih? Kalian ingin top up game apa? Kalau misalkan saya mau Roblox lah jelas. Oke, di sini compilernya. Anda ingin top up game apa? Di sini ada Mobile Legends, Free Fire dan ya sebagainya, banyak lah. Di sana ada riwayat menu dan keluar. Ya, kalau misalkan kalian keluar langsung keluar aja. Ya langsung keluar gitu, nggak memesan apa-apa. Sini saya ingin top up Mobile Legends aja. Tapi kayaknya Roblox lebih menarik. Roblox, top up Roblox. Nah CLS itu seperti itu. Jadi tadi kan ada tampilan menu. Kalau misalnya saya menggunakan sistem CLS, maka akan terganti oleh output yang ini, output untuk masukkan ID-nya. Saya masukkan ID 111, ya satunya 4. Masukkan jumlahnya murah-murah aja, 1 DM. Wow, cuma totalnya 150. Terus saya menggunakan dana aja.
Silakan konfir. Ya, konfir. Langsung silahkan pilih enter untuk lanjut. Lanjut. Wow. Nah, di sini ada hasil transaksinya dengan ID akun 2111. Lalu jumlah diamonnya berapa tuh? 1. Totalnya 150. Metode bayarnya dana. Tanggung nggak sih? Top up lagi. Oke, Free Fire aja. Tadi ID akunnya berapa, segini sini. Nah. Oke, saya top up 100 aja, murah-murah ya guys ya. Nah, lanjut. Ada di sini nama game Free Fire, ID akunnya 12 10 999. Harga per diamonnya 200 dengan jumlah 100, maka 200 dikali 100 ya totalnya yaitu 20.000. Metode pembayaran saya menggunakan GoPay. Lanjut. Silakan konfir. Oke. Lanjut, enter. Oke, di sini ada transaksi pembayaran dengan ID akun gini, jumlah diamonnya 100, total harganya 220.000. Lalu metode bayarnya GoPay. Mau top up lagi? Tidak. Oke, segitu saja. Terima kasih kepada yang pada menonton. Mohon maaf bila saya ada perkataan yang kasar atau perkataan yang membuat penonton, viewer ini, audiens ini tersinggung. Jadi mohon maafkan saya. Saya izin pamit. Saya Suni Salam izin pamit dari saya izin pamit dari video ini ya. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.